Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salam, NIM 22SP 6960 dari kelas 2D. Baik, saya akan kerjakan tugas SMIT PLC. Pertama, pengertian PLC. 6. Mengidentifikasi PLC sebagai perintik elektromagnetik digital yang menggunakan memori yang bisa diprogram sebagai penyimpan signal dari sekumpulan instruksi dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi tertentu seperti logika, sekunder, waktuan, perhitungan, dan aritmatika untuk mengendalikan berbagai jenis mesin ataupun produk melalui modul input-output digital atau analog. Selanjutnya, komponen utama PLC, bagian-bagian utama PLC. Proses untuk menjalankan program PLC. Modul input-output berfungsi untuk menerima sinyal dan mengaktifkan berbagai macam hierarki. Ketiga, memori. Keempat, power supply. Sejarah PLC. PLC pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an dengan alasan utama untuk menghilangkan beban ongkos perawatan dan menghentikan sistem kontrol mesin berbasis relay. Modul 084 merupakan PLC pertama di dunia yang digunakan pada produk komersil. Selanjutnya, jenis dan PLC. PLC compact, dan pada jenis PLC ini seluruh komponen menjadi satu dan berukuran kecil serta memiliki input-output yang digital. PLC modular. Pada PLC ini komponennya terpisah, kepala modul dan memungkinkan untuk ekspansi jumlah input-output. Selanjutnya, kelebihan PLC. PLC memungkinkan scan timer yang lebih cepat karena menggunakan teknologi mikroprosesor yang lebih maju. Kemampuan input-output menjadi lebih hemat ruang dan biaya lebih rendah. PLC paling cocok untuk mengotomasikan sejumlah besar tugas otomasi. Selanjutnya, spesifikasi PLC Omron CP1L20DRA. PLC ini menggunakan suplai tegangan AC dengan pin input digital ada 12 dan output digital ada 8. Kemudian tipe outputnya itu relay dan menggunakan komunikasi USB. Kemudian selanjutnya yaitu PLC Omron CP. Selanjutnya yaitu PLC Omron CP1LL14DRD, di mana PLC menggunakan suplai tegangan DC dengan pin digital input ada 8 dan pin digital output ada 6. Kemudian tipe outputnya relay dengan kapasitas RAN 500 dan komunikasinya menggunakan USB. Kemudian PLC Omron yang ketiga yaitu CP1E10DRD, di mana PLC ini menggunakan suplai DC dengan pin digital input dan pin digital input ada 6 dan digital output ada 4. Kemudian tipe outputnya relay dengan program 2000 step dan 2000 rang dan kemudian menggunakan USB. Selanjutnya PLC PLC Mitsubishi dengan mode 10MR, 10MT-DSS dan 10MRDS. Jadi ketika PLC-nya model MR berarti outputnya relay, dan jika MT outputnya transistor.
Kemudian selanjutnya fitur yaitu jika pada model menggunakan ES, maka fitur itu AC power supply or specification dan relay outputnya. Kemudian jika DS dan DS pada power supply DC or specificationnya DC sound transistor output. Baik, selanjutnya adalah PLC Siemens dengan CPU 1211C. PLC ini memiliki 6 pin digital input dan 4 pin digital output serta 2 pin analog input. Selanjutnya ada pin Siemens dengan CP 1212C. PLC ini memiliki 8 pin digital input dan 6 pin digital output serta pin analog input serta 2 pin analog input. Kemudian jenis CPU 1214C. PLC ini memiliki 14 pin input digital dan 10 pin output digital serta 2 pin input analog. Selanjutnya yaitu CP 1215C, di mana PLC ini memiliki 14 pin input digital dan 10 pin output digital dan masing-masing 2 pin analog untuk input maupun output. Selanjutnya itu mengontrol motor induksi 3 fasa menggunakan PLC Omron CP1L L20DRA. Nah, adapun hubungan antara input dan modul input, kemudian terminal outputnya dan output serta layar diagram yaitu apabila BB start ditekan, maka pin input 01 akan aktif dan mengakibatkan kontaknya berubah, di mana pada ladder diagram yang awalnya NO akan menjadi close dan mengaktifkan coil run. Setelah coil run aktif, maka kontak-kontaknya akan berubah, di mana ada yang sebagai latching dan sebagai MR. Nah, setelah itu maka kontaktor forward akan langsung aktif dan motor akan berputar secara forward selama 5 detik. Baik, setelah 5 detik maka aliran arus yang ke kontaktor forward akan diputus oleh kontaktor timer 1, kemudian timer 2 aktif. Setelah timer 2 aktif maka energize dan akan mengaktifkan kontaktor reverse, kemudian motor berputar secara reverse selama 5 detik. Kemudian setelah 5 detik timer 3 energize dan memutus aliran yang ke kontaktor reverse dan mengaktifkan timer keempat selama 3 detik. Setelah itu timer 3 energize, kemudian siklus berputar hingga tombol stop ditekan. Terakhir yaitu forward reverse otomatis menggunakan satu timer. Jadi di sini untuk merubah arah putaran motor sesuai dengan waktu yang ditentukan, kita menggunakan compare, di mana coil kontaktor forward ini akan aktif dari rentang waktu 160 ml sekon hingga 110 sekon dan akan berhenti mulai dari 109 sekon hingga 80 ml sekon. Setelah itu coil kontaktor reverse akan aktif dari rentang waktu 80 sekon hingga 30 ml sekon kemudian berhenti. Setelah timer 1 selesai menghitung hingga 0, maka timer 1 akan reset kembali hingga tombol stop ditekan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.